Masih tentang From Bondage to Salvation. Kita bahas hari ini dari tokoh Daud. Secara spesifik, ternyata dosa itu tidak murah. Apa ini maksudnya ini? Jago ini yang kasih tema, yang pasti bukan saya. Belajar dari Daud, Bapak Ibu, saya rasa kita semua sudah cukup kenal dengan sosok ini. Karena itu saya langsung lompat ke bagian ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Karena saya percaya kita sudah cukup kenal, lalu apa yang dia lakukan ketika dia um, merebut Batsheba dari Uria. Lalu karena dia seorang raja, pertama tidak ada yang berani tegur, dan kebetulan peristiwa waktu Daud merebut Batsheba itu tidak banyak juga orang yang tahu. Karena caranya cukup halus. Kita tahu karena kita baca. Tapi kalau pada waktu itu, caranya adalah ketika Batsheba sudah mulai hamil, maka Daud menempatkan Uria, suami Batsheba, di barisan terdepan berperang melawan musuh. Dengan pemikiran pasti Uria mati. Kalau Uria mati, setelah Uria mati, maka dia lebih bebas untuk mengawini Batsheba sehingga dosanya, dosa membunuh Uria itu tidak terlalu nampak. Karena tidak ada yang tegur dan tidak ada yang tahu mungkin, tapi Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu. Dikirimlah Nabi Nathan. Lalu caranya Nabi Nathan menegur Daud adalah dengan memberikan perumpamaan ini. Ada dua orang dalam satu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari cawannya dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Menurut cerita, Bapak Ibu, tanpa ditanya, Daud langsung bereaksi. Daud langsung menunjukkan kemarahannya terhadap si orang kaya itu. Jadi kita lihat di 2 Samuel 12. Nah, Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan harus mati." Padahal Nathan belum tanya itu Bapak Ibu. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Wah, ternyata itu merupakan sindiran. Daud yang adalah orang kaya, raja yang bisa memiliki segala sesuatu. Kalau di Alkitab 2 Samuel 12, firman Tuhan melalui Nabi Nathan dia mengatakan begini. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Jadi dengan kata lain, Daudlah orang kaya ini. Dia punya segala sesuatu. Tapi ketika ada yang dia inginkan, ada apa ya, interest pribadi yang dikorbankan itu adalah kepunyaan orang yang ibaratnya Uria itu hanya punya satu istri. Cuman satu-satunya istrinya itulah yang juga akhirnya direbut Daud. Jadi kata Nabi Nathan, kaulah orangnya itu. Lalu oleh sebab itu
Kita lanjut di ayat 10 sampai 12. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Ini kemarahan Allah. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu dari keluargamu sendiri. Ini apa ini kata ini ya? Ke atasmu, sorry. Ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari, sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Daud melakukan dosanya secara sembunyi-sembunyi dengan harapan orang nggak tahu, karena dia cukup rapi dalam mengaburkan niat jahatnya, tapi Tuhan bilang Tuhan tahu yang tersembunyi, malah Tuhan akan membalasnya secara terang-terangan. Inilah hasilnya, Bapak Ibu. Inilah hasilnya, nama anak-anak Raja Daud dicatat menurut kitab Samuel, kitab Tawarikh. Namanya sama, hanya ada beberapa yang berbeda. Nah, ini berbeda dari cara pencatatan, tapi sesungguhnya tidak jauh berbeda secara prinsipnya tidak berbeda. Kita lihat. Mulai dari kejadian Tamar. Tamar, anak perempuan Daud. Kalau dilihat dari tabel ini, Tamar itu adiknya Absalom. Lihat, anak ketiga. Jadi Absalom punya adik Tamar. Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon itu anak pertama. Anak pertama jadi beda ibu. Amnon lahir dari Ahinoam, sementara Absalom dan Absalom dan Tamar lahir dari Makkah. Tamar diperkosa oleh Amnon, lalu Amnon mati dibunuh oleh Absalom. Absalom anak ketiga kakaknya Tamar. Lalu apa yang terjadi dengan Absalom? Absalom berusaha untuk menggulingkan bapaknya sendiri, merebut tahta Daud. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca ceritanya? Absalom mati karena kepalanya tersangkut di pohon. Ini ceritanya. Jadi benar-benar darah itu tidak jauh dari keturunan Daud. Lalu pada zaman Salomo, Adonia itu dihukum mati atas perintah Salomo. Memang Salomo tidak langsung membunuh Adonia seperti Absalom kepada Amnon. Tapi Adonia itu dihukum mati atas perintah Salomo karena Salomo merasa perlu untuk mengamankan tahtanya dengan cara menghukum Adonia. Bayangkan ya, pedang tidak akan pernah jauh dari keturunanmu, tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Nah, ini lanjutannya. Pedang di kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita lihat bagannya, ini ringkasan dari silsilah di Alkitab. Daud punya anak Salomo, Salomo punya anak Rehabeam. Dari Rehabeam ini kerajaan pecah menjadi utara dan selatan. Ini secara khusus yang dicatat di sini adalah kerajaan Yehuda, adalah keturunan Daud secara langsung. Rehabeam punya anak Abia, Asa, Yosafat, Atalia. Lalu Atalia itu membunuh Yoram dan Ahazia dan Yoram dan Ahazia itu dibunuh, lalu Atalia membalas dendam dengan membunuh semua keturunan raja kecuali Yoas yang selamat. Yoas melanjutkan tahta sampai ke bawah itu benar-benar menjadi nyata bahwa pedang tidak pernah menyingkir dari keturunan Daud. Jadi apa yang terjadi setelah Daud dinyatakan berdosa di hadapan Allah? Pembunuhan antar saudara ini tidak bisa dihindari.
Di antara anak-anak Daud mereka saling membunuh. Bahkan Absalom berani memberontak terhadap ayahnya. Dia berniat untuk merebut tahta kerajaan dari ayahnya. Lalu ada perebutan kekuasaan di situ, saling merebut kuasa, ada pembantaian keluarga, salah satunya yang dilakukan oleh Atalia, Ratu Atalia. Pengkhianatan dan intrik politik juga terjadi di situ, dan yang pasti saudara antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ini yang terjadi berawal dari apa yang dilakukan Daud terhadap Uria. Nah, selama hukum yang berlaku itu nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, maka harga yang harus dibayar akibat perbuatan dosa itu menjadi terlalu mahal. Nanti di Perjanjian Baru yang menjadi cikal bakal iman Kristen, kita akan melihat bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan bahwa pada akhirnya yang menyelamatkan kita, membersihkan kita dari dosa adalah darah Yesus yang juga darah yang paling mahal. Kita ditebus, dibayar bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Tapi untuk sementara, berdasarkan silsilah Daud, kita lihat bahwa dosa itu berakibat nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, dan seterusnya, sehingga inilah yang dikatakan harganya itu terlalu mahal untuk perbuatan dosa. Kita lihat secara lebih khusus harga yang harus dibayar. Yang pasti ketika kita berbuat dosa, kerusakan itu pertama-tama terjadi pada diri kita sendiri. Ini salah satu buku direkomendasikan oleh internet. Saya belum baca semua, tapi setidaknya gambaran apa yang ada di sini ternyata sejalan dengan apa yang mau disampaikan. Kerusakan pada diri sendiri. Yang pasti karakter kita jadi buruk ketika kita berbuat dosa. Biasanya antara lain tidak jujur, pemalas, tidak bertanggung jawab, emosional. Ini mungkin mengingatkan kita bukan hanya pada Daud, tapi juga kepada karakter Kain. Yang iri hati, yang emosional. Akhirnya karakter yang buruk ini diambil dari bukunya Fidel Asa. Karakter yang buruk itu membentuk kebiasaan. Biasa marah-marah, biasa malas, biasa tidak bertanggung jawab. Akhirnya kebiasaan itu menentukan arah menuju keberhasilan. Apakah kita berhasil atau tidak tergantung dari karakter yang kita kembangkan, yang kita hidupi. Lalu kerusakan pada diri sendiri berikutnya adalah kehilangan damai sejahtera. Ini akibat dosa. Kehilangan damai sejahtera secara nyata membuat kita hidup selalu merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Kenapa nggak nyaman? Nggak tahu juga. Gelisah tanpa alasan yang jelas. Akhirnya hilang arah tujuan hidup. Bahasa sehari-harinya hidupnya tuh blunder ke situ aja. Kenapa? Karena kehilangan damai sejahtera. Dihantui rasa bersalah dan perasaan negatif lainnya. Ini kerusakan pada diri sendiri akibat dosa. Dihantui rasa bersalah. Ada orang yang sepanjang hidupnya berusaha untuk menutupi rasa bersalah itu. Apakah dengan hal yang baik atau hal yang buruk, tapi intinya rasa bersalah itu tidak akan pernah pergi. Apakah dia dengan melampiaskan, ini ada di berikutnya, kekesalan emosi itu atau penyesalan itu kepada hal-hal yang negatif, tapi ada juga yang melampiaskan ke hal-hal yang positif. Apakah itu salah? Salah sih enggak, cuman tetap terasa negatifnya. Dihantui rasa bersalah itu membuat orang diliputi rasa takut atau mudah ketakutan. Ada apa-apa sedikit dia langsung takut, ada apa-apa sedikit dia langsung takut karena perasaan itu, perasaan bersalah. Akhirnya tidak berani berkembang. Ada juga yang memiliki nilai diri yang rendah atau buruk karena selalu merasa bersalah. Pasti tidak baik, pasti gagal, pasti ada yang disalahkan, akhirnya jadi rendah diri. Dan yang terakhir yang bisa disampaikan,
adalah kehilangan harga diri. Kenapa? Setelah orang bikin dosa, dia tidak bisa dipercaya lagi. Dan kepercayaan dari orang lain tuh saya rasa yang paling sulit, yang harganya juga lumayan mahal untuk didapat. Akhirnya sulit bermitra, kerja ke sana ke sini, berpelayanan ke sana ke sini, dia rasa orang tidak mau, tidak bisa diajak bekerja sama, tapi sebenarnya orang sudah tidak lagi percaya karena kata dan perbuatannya mungkin tidak sama. Lalu harga yang harus dibayar lagi adalah kerusakan pada relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama. Hilangnya kepercayaan, ini sambungan dari yang tadi, membuat orang selalu curiga dan berpikir buruk terhadap sesamanya. Kalau sudah sekali pernah apa ya, disakiti, dikecewakan, akhirnya susah berpikir positif terhadap orang lain. Akhirnya orang itu jadi tidak punya kawan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dipercaya. Kesepiannya itu bukan karena nggak ada kawan, tapi sudah terlanjur jadi orang yang tidak bisa percaya orang. Bukan karena orang lain nggak bisa bekerja sama atau tidak bisa berteman, tapi memang sudah tidak ada rasa percaya itu. Kerusakan pada relasi dengan sesama, hidup dalam ketakutan, membuat orang menjadi defensif atau agresif. Kalau bicara itu bawaannya bela diri atau menyerang. Kenapa? Karena dosa yang pernah dilakukannya itu merusak hubungan dia dengan orang lain tanpa sadar. Dengan bicaranya selalu defensif, selalu bela diri, selalu melindungi diri dari koreksi, bahkan akhirnya jadi menyerang orang lain. Kalau dia tidak bisa lagi bedakan mana masukan, mana kritik, itu yang akan membuat setiap orang menjadi lawan bagi sesamanya. Lihat orang lain tuh seperti musuh. Yang berbeda itu pasti jadi musuh. Padahal sebetulnya dunia tidak seburuk itu. Kerusakan pada relasi dengan sesama itu terjadi ketika orang dengan memelihara dendam. Membuat orang selalu mencari kesempatan untuk menyakiti, untuk menjahati, dan merugikan orang lain. Ini akibat dosa, bayangkan ya. Ini terlihat dari apa yang berlangsung di kakak beradiknya anak-anak Daud. Yang satu dendam satu, ini sama kayak di film-film zaman dulu nih, film-film Cina ini kayak gini nih, memelihara dendam. Dia mudah tersulut konflik. Bayangkan ini cuman gara-gara dosa yang pernah dibuat, akhirnya orang simpen dendam. Kalau sudah simpen dendam akan selalu cari kesempatan untuk menyakiti, untuk menjahati, untuk merugikan orang lain, sehingga gampang sekali diajak ribut. Nah, ini yang paling banyak ditemui. Kerusakan pada relasi dengan sesama itu harus selalu ada korban. Membuat orang yang dikorbankan menjadi penjahat baru. Ini yang mengerikan. Kalau Bapak Ibu saya agak berat menyampaikan ini ya. Kasus-kasus pedofil yang berapa tahun terakhir sempat muncul di sekolah-sekolah internasional di Jakarta. Ternyata pelakunya adalah dulunya korban dari pelecehan. Dan itu baru contoh satu yang jelas. Tapi biasanya kalau orang sudah pernah mengalami kerusakan, nanti dia akan cari korban. Yang tadinya korban, dia bisa berubah jadi penjahat baru. Akhirnya orang jahat bertambah banyak. Ini yang dibilang harganya terlalu mahal bagi dosa yang dilakukan. Saya lebih suka bicara yang paling terakhir karena ini paling sering dialami. Yang tadinya dia korban di rumah, korban dibully oleh kakak-kakaknya, sampai di sekolah dia bully lagi temannya. Karena di rumah dia nggak bisa balas. Itu paling gampang ditemui. Orang di rumah merasa tertekan, mungkin karena keluarganya selalu menyalahkan dia, selalu bully dia, lalu sampai di gereja dia jadi orang yang uh, melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, ini jadinya orang jahat bertambah banyak.
Masa depan yang terancam, ini juga harga yang lumayan mahal ini untuk dosa yang pernah dilakukan. Amsal 22 ayat 1, rusak nama baik. Amsal bilang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Tapi karena pernah bikin dosa, rusak nama baik yang akan berdampak pada kelangsungan hidup berikutnya, langkah hidup berikut. Masih di Amsal, tidak ada masa depan bagi orang jahat, pelita orang fasik akan padam. Karena memang sudah begitu. Ketika kita berbuat dosa, Amsal bilang tidak ada masa depan buat orang jahat. Yesaya 1 ayat 15 ini juga lumayan mengerikan. Yesaya 1 ayat 15 menuliskan, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini dikutip juga walaupun tidak persis oleh Petrus di 1 Petrus berapa itu? Ketika Petrus bicara soal rumah tangga. Ketika dia bicara kepada suami-suami untuk mengasihi istri, dia bilang supaya doamu jangan terhalang. Karena ternyata kalau doa sudah tidak didengar oleh Tuhan, kita mau bekerja dari pagi sampai pagi, sekalipun satu hari jadi 48 jam, tapi Yesaya 1 mengatakan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Ini kan bicara soal masa depan ya. Apa yang kita kerjakan sekarang, kalau doanya tidak didengar Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Yesaya 59 tidak mendapat perkenanan Tuhan. Kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kami sehingga ia tidak mendengar. Tidak mendapat perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, apapun yang kita kerjakan itu tidak akan berhasil. Ini mungkin mengingatkan kita pada Menara Babel. Rencananya mungkin baik ya, supaya mereka tetap berkumpul, apalagi setelah musibah air bah yang mencerai-beraikan mereka. Akhirnya mereka pikir kalau mereka bikin Menara Babel, mereka akan selamat dari air bah, mereka akan tetap berkumpul menjadi satu. Tapi ternyata tidak berkenan kepada Tuhan dan menara itu hancur begitu saja. Bilangan 14, nah bilangan 14 ini yang agak-agak mengerikan. Dampak buruk turun-temurun. Bilangan 14 menuliskan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Buat orang Kristen, bilangan 14 ini cukup menakutkan. Karena itu kita akan langsung buru-buru putuskan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada dosa turunan. Saya tidak bilang nama Yesus itu tidak berkuasa, itu berkuasa, tapi nanti kita bahas di slide berikut kayaknya. Tapi biar bagaimanapun, ini benar-benar terlihat pada keturunan Daud. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Daud yang bikin salah, lalu anak-anaknya tidak akan pernah akur, umurnya tidak ada yang panjang. Jadi kita mau bilang apakah ini sudah tidak berlaku? Ya kita rasa-rasa sendiri aja lah ya. Karena di Alkitab ada contohnya. Kalaupun kita mau menyangkal karena kita merasa nama Yesus itu cukup, pengampunan Yesus cukup, nanti kita lihat berikut. Nah, pengampunan dan konsekuensinya. Lihat, apa yang terjadi ketika Daud menyesal? Ketika Daud menyesal, di ayat 13, Daud berkata begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kata Nathan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Bapak Ibu, ini pengampunan Tuhan buat Daud ya. Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, nah ini dia konsekuensinya.
Karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini anak pertamanya Daud dan Batsheba. Akhirnya mati dia. Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan percakapan ini dengan lebih lama dari biasanya. Pengampunan itu ada. Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Tapi anakmu itu pasti mati. Bagaimana kita memahami ini ya? Kita diampuni, tapi tetap ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu juga mahal sekali harganya. Bayarannya nyawa anaknya. Tapi Tuhan mengampuni. Tapi tetap ada harga yang mahal yang harus dibayar Daud. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pengampunan dan konsekuensi. Ini saya ambil dari buku, tapi saya lupa pasang bukunya. Ini nanti ya berikutnya mungkin sempat. Pertama, pengampunan itu tetap berlaku. Paulus memastikan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, pengampunan itu tetap berlaku. Ini dipastikan oleh Paulus. Status sebagai anak Allah itu tidak berubah. Sekali kita disebut anak Allah, kita nggak akan pernah berubah. Status itu tidak akan pernah berubah. Tapi hubungan kita dengan Allah tetap terganggu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Walaupun Allah masih tetap mengasihi kita, ketika kita bikin dosa, kita tidak langsung berubah jadi anak iblis, enggak juga. Kita tetap anak Allah, tapi Tuhan bisa saja tidak berkenan kepada kita. Di Alkitab, contohnya, salah satu contoh yang kelihatan ya Daud ini. Kalau kita lihat nanti ada di slide berikut. Allah mengampuni Daud, tapi tetap Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Padahal, kalau kita simak baik-baik, bukankah Allah sendiri yang memberi kemenangan kepada Daud? Bukankah Allah sendiri yang menyuruh Daud berperang dan memberi kemenangan? Tapi alasannya kenapa Daud tidak boleh membangun bait Allah? Karena tangannya menumpahkan banyak darah. Jadi hubungan kita dengan Allah terganggu. Pengampunan tetap berlaku. Kita tetap diampuni. Status kita tidak berubah. Dia tetap Allah kita tetap anaknya. Tapi Tuhan bisa saja tidak berkenan kepada kita. Nanti kita lihat ada juga contoh-contohnya. Dan yang keempat, tindakan pendisiplinan tetap berlaku. Tindakan pendisiplinan tetap berlaku. Ibrani menuliskan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi justru karena status itu tidak berubah, status kita sebagai anak Allah itu tidak berubah, itulah dasar atau landasan dari Allah menghajar kita, mencambuk kita, justru karena kita anaknya. Jadi ketika dikatakan pengampunan itu berlaku, bukan berarti kita bebas dari tindakan pendisiplinan Allah. Itu juga jawaban, saya lupa ya, saya sampaikan di virtualku ini atau di materi Bina yang lain. Kenapa ketika Allah menyampaikan berita penghukuman harus selalu diikuti dengan berita pemulihan? Jadi ketika Allah menyampaikan kepada Yesaya bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel karena dosa pemberontakan mereka, tapi tidak lama kemudian Allah menyampaikan bahwa Allah juga yang akan memulihkan. Saya lupa saya sampaikan itu di mana. Jawabannya adalah karena maksud dari penghukuman itu bukanlah pembinasaan, tapi tindakan pendisiplinan. Jadi dia tidak berakhir pada kebinasaan, tapi dia harus berakhir dengan menjadikan umat ini
baru dalam tingkah laku dan perbuatan. Pengampunan Allah apakah tidak sempurna? Pakai tanda tanya. Coba kita lihat kasus-kasusnya. Kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Lihat ya, ini diampuni. Walaupun demikian, pastilah anak itu akan mati. Allah mengampuni, tapi ada harga yang harus dia bayar. Kepada Daud lagi, Allah mengampuni, tapi engkau tidak boleh mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jadi ini yang dalam tanda tanya, apakah pengampunan Allah ini menjadi sesuatu yang tidak menyempurnakan pekerjaan kita? Kita lihat. Tidak hanya Daud, Salomo itu di 1 Raja-Raja 11 itu mencatat tentang dosanya Salomo karena dia ikut dengan istrinya menjadi penyembah berhala. Tunggu ya, saya buka aja. 1 Salomo 11. 1 Salomo 11, berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, karena engkau bersikap seperti itu maksudnya seperti apa? Ada di ayat 10. Dia mengikuti ilah-ilah lain. Dia tidak memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Salomo, karena engkau bersikap seperti itu dan tidak memelihara perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu darimu dan memberikan kepada hambamu, hanya saja semasa hidupmu ini aku tidak akan melakukannya. Ada pengampunan Allah? Ada. Bahwa kerajaan Israel Raya, itu tidak terpecah pada zaman Salomo, tapi pada zaman Rehabeam, anaknya. Tapi penghukuman itu sudah disampaikan kepada Salomo. Aku akan mengoyak kerajaan itu darimu dan memberikannya kepada hambamu. Tapi Tuhan menunda. Tidak pada zaman Salomo memerintah, tapi pada raja berikut. Tapi ya sama aja kan? Sama aja kerajaannya juga. Musa ini yang lumayan terkenal. Oh, ini ada typo ya. Kepada Musa di bilangan 20, Tuhan mengampuni. Sampai akhir hayat, Musa tetap statusnya adalah hamba Allah. Tapi Allah sendiri mengatakan, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Tapi diampuni. Apakah setelah Musa berbuat salah, Tuhan membuang Musa? Tidak. Dia tetap dijadikan pemimpin. Bahkan ada yang bilang akhir hidup Musa itu diangkat ke surga. Ada yang bilang Musa mati tapi tidak pernah diketemukan kuburnya. Tapi yang pasti Musa tidak membawa umat Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Terakhir, salah satu contoh yang terakhir kepada Paulus. Allah mengampuni. Tapi Paulus bilang, aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Allah mengampuni Paulus yang waktu bernama Saulus, yang pernah membantai orang-orang percaya, diampuni. Paulus dijadikannya rasul. Sampai akhir hayatnya itu tidak berubah. Tapi duri dalam daging itu tidak pernah dicopot Tuhan. Dia tetap ada di situ. Jadi untuk sementara kita melihat bahwa Allah tetap mengampuni, tapi hasil pekerjaan dan pelayanan kita tidak akan pernah menjadi seperti yang diharapkan semula. Jadi ini yang dibilang harganya lumayan mahal. Harganya tidak murah. Pengampunan Allah tetap berlaku. Tapi apa yang kita kerjakan atau apa yang kita upayakan dalam pelayanan itu tidak akan pernah menjadi seperti yang diharapkan.
Mungkin ya seperti Daud dan Musa, bukan kita yang menikmati, atau bukan kita yang pada akhirnya menyelesaikan pekerjaan dan pelayanan itu. Ini bisa berlaku juga dalam hubungan kita dengan sesama. Ketika hubungan kita dengan sesama sempat rusak, mungkin karena perselisihan, konflik, permusuhan, ketika kita memutuskan untuk berdamai, kita mengampuni, saling mengampuni. Tapi hubungan yang dibangun setelah itu tidak akan pernah sama seperti semula. Karena apa? Masing-masing akan belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Itu dari hubungan dengan sesama. Ada juga pengalaman orang yang mengatakan begini, orang yang pernah terluka bisa sembuh, bisa. Dia punya luka di masa lalu bisa sembuh, bisa. Dia mengampuni masa lalu bisa, bisa. Tapi dia tidak akan pernah menjadi orang yang sama. Kalau dulu dia mungkin waktu kekerasan atau kejahatan itu terjadi padanya, dia hanya bisa pasrah, dia terima itu dengan ikhlas. Tapi ketika dia bangkit, dia keluar dari situ, mungkin dia sudah mengampuni pengalaman itu. Tapi dia tidak akan menjadi seikhlas dulu, atau tidak akan pernah menjadi setabah dulu. Dia mungkin bertumbuh atau berganti jadi orang yang lebih tangguh, yang lebih defensif dan seterusnya. Jadi Allah tetap mengampuni, mengampuni. Pengampunan itu terjadi, terjadi. Tapi ternyata hasil pekerjaan dan pelayanan itu tidak seperti yang diharapkan semula. Kalau kata Paulus tuh perumpamaannya setiap orang, hasil kerja setiap orang akan diuji dalam api. Kalau dia bertahan, dia akan keluar dari api, tapi seperti habis kena seperti habis dari dalam api. Jadi dalam artian kita keluar dari situasi itu tidak akan pernah jadi orang yang sama. Termasuk juga dengan pengalaman Tuhan Yesus. Ini lukisan Thomas memegang tangan Tuhan Yesus yang ada bekas lukanya. Bekas luka, bekas dosa itu tidak hilang. Ketika Tuhan Yesus bangkit, tubuhnya yang bangkit itu bukan tubuh yang mulus, tapi tubuh yang tetap terdapat bekas luka. Walaupun tubuhnya itu menjadi tubuh yang ilahi, tapi bekas luka itu tidak hilang. Kenapa begitu? Dia akan menjadi penanda yang mengingatkan kita pada peristiwa ketika dosa kita berjumpa dengan rahmat ampunan Allah. Jadi beginilah cara kita memaknai jejak atau bekas dosa atau bekas luka. Dia tidak akan pernah hilang, tidak. Tapi biarlah ketika kita percaya pada pengampunan Allah, kita memaknainya sebagai itulah saat ketika dosa kita berjumpa dengan rahmat ampunan Allah. Jadi ya pada akhirnya ini sebetulnya di topik yang lain, pada akhirnya kita memberi luka nama yang baru. Bukan tentang dosa lagi, bukan tentang luka dan kepahitan lagi, tapi ini ketika terjadi perjumpaan antara dosa dengan pengampunan. Sampai di sini. Terima kasih.